perintahkan segera kita akan perbaiki semua ya lintasan tersebut ya dengan apakah dengan dia lakukan pos jaga atau dengan flyover ya. Halo Sobat Doder, bagaimana kabarnya hari ini Rabu 29 April 2006 kita semua, saya Jarod SP dan Cak Dudung ikut berbelasungkawa atas musibah tabrakan kereta api Agropomo dan KRL di Bekasi. Kita sapa dulu Cak Dudung. Assalamualaikum Cak Dudung, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di seluruh Indonesia dan apa kabar Cak Jarot pagi ini? Alhamdulillah kita sedih Cak karena jumlah korban tabrakan di Bekasi ini sudah mencapai 15, 10 orang sudah teridentifikasi, beberapa orang yang belum. Ini memang jadi persoalan pelik karena apa? Kereta adalah transportasi massal yang harus diprioritaskan. Masih saja di zaman sekarang tahun 2006 terjadi kecelakaan yang melibatkan kerugian, kematian, dan apalagi yang luka-luka ya. Iya, tentu sekali lagi kita ikut berduka cita atas meninggalnya penumpang kereta api dan sebagian besar adalah perempuan. 15 yang sudah meninggal ya, dan Iya. sekitar 90 masih dalam perawatan. Ini menjadi perhatian kita semua, di mana transportasi yang menjadi perhatian pemerintah menjadi kok perhatian untuk dibenahi, ternyata masih saja ada peristiwa yang di luar dugaan yang kemudian menimbulkan nyawa manusia. Mestinya tidak boleh terjadi hal seperti ini karena sebetulnya penyebabnya itu bisa dideteksi dan bisa diatasi sedini mungkin. Iya. Mudah-mudahan dengan peristiwa ini betul kata yang dikatakan apa yang dikatakan Pak Presiden Prabowo untuk segera membenahi seluruh perlintasan kereta api karena memang di perlintasan itu potensial sekali untuk terjadinya mobil atau motor mogok. Sebenarnya perlu diinformasikan bahwa pintu perlintasan kereta api seperti di Bekasi itu perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab sesuai kewenangannya. Jadi ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Peraturan Menteri Perhubungan tahun 2018 bahwa yang diprioritaskan adalah kereta api dan kewenangannya. Katakan ini jalan, ini perlintasan di jalan provinsi yang tanggung jawab adalah pemerintah provinsi. Begitu pula kalau dia berada di sebuah instansi, instansi itulah yang bertanggung jawab. Tapi jangan lupa bahwa sebagai operator transportasi publik, PT KAI harus bertanggung jawab untuk apa? Memastikan keamanan sistem keselamatan berjalan sesuai dengan protapnya. Ini kan seperti di zaman Bahila bagaimana ada kecelakaan di sebuah jalan kereta api di belakang kereta api lainnya tidak mengetahui tentang peristiwa di depannya. Ini yang diberi catatan sama Pak Prabowo ketika berkunjung ke RSUD Bekasi tanggal 28 kemarin, Kak. Iya betul. Jadi mestinya apa namanya penanggung jawab itu kompleks, gitu, apa maksudnya menjadi satu gitu ya ke Iya. PT Kereta Api termasuk perlintasan. Jadi kalau dibagi-bagi per wilayah atau per daerah atau wilayah provinsi atau pusat itu akhirnya koordinasinya agak kurang. Ini yang kemudian menjadi banyak sekali perlintasan-perlintasan yang tanpa palang pintu. Di wilayah seputar Jakarta Bogor itu ada puluhan yang tanpa palang pintu dan itu di dilakukan oleh masyarakat setempat yang mengatur lalu lintas kendaraan di situ. Jadi ini sebetulnya potensi untuk terjadi kecelakaan juga di situ. Nah, tadi yang soal Pak Prabowo menyentil apa namanya tanggung jawab terhadap PT KAI, memang seharusnya PT KAI itu mengambil peran penting di dalam pengelolaan lalu lintas kereta api itu karena memang kereta api yang harus diprioritaskan untuk berjalan. Nah, dampak dari aturan yang tidak terpusat seperti itu akhirnya ada wilayah yang perlintasannya sudah bagus, ada juga wilayah yang sama sekali tidak diperhatikan oleh baik pemerintah daerah maupun PT KAI. Jadi menurut saya ini masalah yang sangat serius. Masalah kereta api ini juga pada saat musim liburan panjang itu menimbulkan kemacetan yang panjang karena tidak ada flyover maupun apa namanya
flyover maupun yang lewat bawah. Jadi harusnya semua perlintasan kereta api tidak boleh dilintasi oleh kendaraan supaya tidak terjadi kemacetan dan kecelakaan. Menarik, Cak, menyimak bagaimana penjelasan Presiden Prabowo kepada wartawan di Bekasi kemarin ya. Itu berkali-kali Pak Prabowo setelah mengatakan pernyataan kepada pers, dia menoleh ke kiri, ke arah Direktur PT KAI. Jadi berkali-kali Prabowo itu menoleh ke arah Direktur PT KAI Bobi Rasiden, seakan-akan menototi. Lu nggak beres itu, istilah saya yang paling mengena bagaimana Prabowo marah terhadap Bobby. Kita simak ini apa kutipannya, Kak. Lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya, banyak tidak dijaga. Kita segera akan atasi. Keperluan kereta api itu sangat penting, sangat mendesak. Jadi saya sudah setujui segera dibangun flyover bantuan Presiden. Kemudian di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini. Ini dari zaman, saya kira dari zaman Belanda ya sudah beberapa puluh tahun. Sekarang ya sudahlah, kita selesaikan semua itu. Kita akan perbaiki semua ya lintasan tersebut ya, dengan apakah dengan dilakukan pos jaga atau dengan flyover. Iya, itu sinyal kelihatannya Bobby itu dalam ketakutan dan bisa jadi akan dicopot ini oleh Menteri Perhubungan ini, Bobby ini, karena kalau kita bandingkan dengan masa lalu perkeretaapian sebelum masa Ignatius Jonan, itu perubahannya sebetulnya saat ini sudah sangat bagus. Tinggal menjaga, merawat dan juga melakukan ide-ide yang lebih baik lagi supaya penumpang itu betul-betul nyaman. Nah, kita lihat nih direktur-direktur pasca kementerian, dulu kan di rut pertama kan Pak Jonan, kemudian dia menjadi Menteri Perhubungan dan kemudian diikuti oleh direktur yang lain. Tapi di rut yang lain itu tidak apa namanya, sesemat, secerdas Jonan. Jadi Jonan, ya. mestinya ini para direktur kereta api itu melakukan inovasi, pembaruan yang tujuannya adalah penumpang itu betul-betul bukan dimanjakan, diberi kenyamanan lah seperti itu. Memang hari ini sudah nyaman, tetapi jumlah penumpang yang melebihi kapasitas gerbong sekarang sudah mulai dirasakan dan lebih tidak manusiawi lagi karena berhimpit-himpitan. Kalau kita dengar setiap hari itu pertengkaran di gerbong itu nyaris selalu ada setiap hari, Jarod, kalau kita naik KRL. Yang kemudian menimbulkan pertikaian, bahkan adu jotos dan lain sebagainya. Ini nggak pernah ada nih solusi dari PT KAI untuk mengatasi percekcokan yang terjadi antar penumpang di gerbong-gerbong yang ada. Lebih parah lagi di stasiun Manggarai, itu sudah sangat tidak manusiawi. Seperti semut, terutama di jam-jam pagi dan jam-jam sore, bagaimana orang harus mengantri. Hanya untuk menuju lift aja atau jalan tangga aja itu ngantrinya mengular. Nah, apakah ini tidak bisa dicarikan solusi? Apakah Pak Jonan harus turun lagi untuk mengatasi hal-hal semacam ini? Nah, Pak Prabowo kelihatannya melirik kepada Direktur Utama PTK itu, ya salah satunya adalah ini orang kok tidak cerdas itu mengatasi PT KAI, sementara sudah dimulai oleh Pak Jonan bagaimana manajemen PT KAI itu sudah lebih bagus. Momentumnya bersamaan, Cak. Ketika Pak Prabowo berkunjung ke Bekasi, itu anggota DPR Komisi 4, 6. Ini namanya Fernando Ganiunto. Dia menjelaskan panjang lebar tentang persoalan perkereta api di Indonesia, tapi yang paling penting terjadinya kasus kecelakaan di Bekasi. Hendaknya harus ada pertanggungjawaban dari siapa? Dari Bobi Rasiden sebagai Direktur PT KAI. Dia harus mundur. Kenapa? Tidak bisa menjamin keselamatan penumpang. Itu dicatat. Dia mundur, harus mundur katanya. Ya, memang ada mekanisme yang terlalu longgar di Indonesia. Seharusnya punya ketegasan. Setiap kali kecelakaan dan menimbulkan korban jiwa, mau 1 atau 2 atau bahkan puluhan, ya itu harus dipecat. Pertama, sebagai bentuk pertanggungjawaban dari para pemangku kepentingan di wilayah itu, supaya ada tanggung jawab. Kalau persoalan nyawa ini masih ada semacam
ewuh pakewo tepos liro dan lain sebagainya. Nah itu nggak tegas namanya. Harusnya begitu ada korban yang meninggal langsung pecat, baru diurusin masalah kecelakaan. Sehingga masyarakat merasa dibela oleh penguasa bahwa keamanannya dijamin, keselamatannya juga terjaga dengan baik. Selama tidak ada ketegasan, nanti pejabat akan seenaknya saja memangku jabatan. Bukan tanggung jawab yang diutamakan, tapi ya bagaimana melanggengkan jabatan itu dengan berbagai cara. Nah itu tadi Cak Dodo kirim video apa tentang menteri yang berkomentar lucu-lucu tentang kecelakaan ini. Coba Ya dispilkan ini lagi, Sobat Dodo, Cak. lagi-lagi ini pejabat kita itu kadang-kadang mereka hadir di tengah-tengah kecelakaan, di tengah kesulitan masyarakat. Hadir itu bukan untuk berempati, tapi hadir untuk memuncul, setidaknya asal ngomong supaya kehadirannya itu ada. Akibatnya apa yang diomongkan itu jauh dari nalar, jauh dari etika, dan jauh dari kepantasan. Masa seorang menteri PPA komentar sebaiknya gerbong perempuan taruh di tengah, yang selama ini ada di paling depan dan paling belakang. Ini dilandasi karena yang menjadi korban adalah korban perempuan, karena posisinya Gerbangnya ya. gerbongnya ada di paling depan atau paling belakang. Solusinya taruh di tengah. Loh, ini logikanya bagaimana? Itu bukan solusi. Masa untuk memindahkan gerbong aja harus menunggu kecelakaan 15 meninggal dan 90 luka-luka. Kan nggak logis ini kalau menteri punya pemikiran seperti itu. Jadi usulan seperti itu tidak harus menunggu ada kecelakaan. Dan kalaupun dipindah ke tengah, yang namanya kecelakaan siapa yang tahu? Nanti kalau pas di tengah kemudian ketiban bom di tengah-tengah, pindahin lagi ke pinggir lagi. Ini kan logika yang sama sekali jauh dari logis dan sulit diterima akal sehat solusi seperti ini. Jadi intinya pejabat adil bukan untuk membantu menyelesaikan masalah, tapi tambah masalah, dan komentarnya itu bikin lucu dan kasihan sebetulnya. Jadi ini pemikiran kebalik-balik, Cak. Yang penting ini saya tangkap, yang penting perempuan jangan jadi korban. Sehingga apa? Ditaruh di tengah-tengah aja. Itu kan nggak solutif ini katanya. Ini sama halnya ketika masih ingat ketika terjadi bencana di Sumatera dan Aceh. Bagaimana seorang menteri koordinator pangan Zulkifli Hasan memanggul, Cak, panggul berhasil, Cak. Ini kan aduh menggelikan dan menyakitkan masyarakat nih. Hanya untuk acting. Sama seperti ini. Dia acting untuk memperoleh simpati kepada wanita. Sampai tutup sebelum kita bertemu lagi. Betul sekali. Sekali lagi pejabat kita di era Pak Prabowo dan sebelumnya Jokowi, yang dilakukan kenapa lebih mengutamakan pencitraan? Kenapa lebih mengutamakan kehadiran? Bukan lebih mengutamakan kerjanya, hasilnya, inovasinya, dan outputnya yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Bukan dengan cara pansos, pamer-pamer di kamera, melakukan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan perhatian publik. Bukan itu. Bekerjalah, kalian nanti akan dinilai sendiri oleh masyarakat. Nggak perlu media sosial, nggak perlu diviralkan, nggak perlu mengeluarkan kalimat-kalimat yang bombastis. Nanti masyarakat akan menilai sendiri. Kalau semua menteri, pembantu presiden, dan presiden melakukan hal semacam itu, saya pastikan rakyat akan puas dengan cara kerja pejabat kita. Tetapi kalau belum apa-apa, ya udah diviralkan, sedikit-sedikit medsos, sedikit-sedikit dipamerkan, dan yang dipamerkan itu sama sekali bukan solusi, ya akhirnya masyarakat menilai bahwa ini menteri memang tidak punya kapasitas. Kapasitasnya hanya untuk pamer-pamer, hanya untuk yang penting bersuara, yang penting ngomong, yang penting hadir dan menimbulkan berita viral di media sosial maupun media online. Jadi Pak Prabowo, sekali lagi reshuffle segera dilakukan lagi ya. Kita ingatkan kembali, kemarin reshuffle yang 6 orang itu, kita lihat media sosial yang ada adalah sumpah serapah kepada Pak Prabowo. Karena itu bukan reshuffle, itu hanya memindahkan orang dalam ke kursi yang lain. Jadi orang-orang seperti Menteri PPA ini yang kemudian ada Zulkifli Hasan dan banyak sekali menteri yang hanya pansos, itu yang harus direshuffle. Kita ini 280 juta orang, itu banyak sekali orang yang bisa bekerja, yang jauh melebihi mereka, yang punya tanggung jawab
lebih dari mereka. Itu yang diakomodasi mestinya, bukan orang yang kemudian mendukung politik, menyumbang suara, seperti Raffi Ahmad. Apa ini orang-orang kayak gini gunanya untuk bangsa dan negara ini? Jadi sekali lagi Prabowo, koreksi-koreksi untuk menteri itu tetap harus berjalan sampai betul-betul menemukan sosok yang bertanggung jawab dan bisa bekerja. Sobat Dodol, terima kasih telah menemani kepesan kami hari ini. Semoga kita bertemu lagi esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam freedom and fairness.